Halo Adik Wira, aku Ditya Surya dan ya hari ini aku bakal menceritakan ke kalian tentang sebuah keresahanku soalnya ini udah mendarah daging di Indonesia tentang pendidikannya yang agak sedikit bukan agak lagi sih tapi udah ngaco banget ya. Dan aku bakal ngebahasin ini dalam sebuah cerita pengalamanku yang mungkin dari kalian bakal ada yang relate tentang cerita ini gitu. Soalnya ini ya emang cerita dari pengalamanku sih. Ya, intro dulu tapi. Oke, ya aku itu alumni dari sekolah menengah kejuruan dari Kebumen gitu, dan jurusannya itu dulu itu namanya multimedia, sekarang namanya itu DKV gitu. Nah, di situ ada namanya itu kita sebut aja Pak B. Dia itu cuma ngasih tugas terus pergi, datang ngasih tugas terus pergi. Nah, tanpa bertanya, tanpa lihat sejauh mana kami bisa sebagai murid gitu ya, seolah semua murid itu sama, seolah semua murid itu mampu menyerap ilmu, memahami ilmu, dan menghasilkan satu karya dengan cara yang sama. Padahal nggak semua dari kami itu datang dari latar belakang yang sama, yang mendukung. Contohnya aja ada temanku itu dari kalangan kurang mampu, yang dia itu nggak ada komputer, nggak ada laptop di rumahnya. Itu di sana itu bukan cuma tahu baik aplikasi doang, tapi ya butuh mata yang terlatih, butuh rasa yang peka gitu, dan pengalaman yang membentuk kita. Tapi di kelas yang nggak bisa dibiarin, yang bingung disuruh saya temen, dan yang paling ironis, temen yang dianggap bisa itu pun bahkan bingung cara ngajarin kita itu gimana. Terus ini pendidikan atau pabrik? Itu pertanyaannya. Soalnya nih, jujur aja, aku itu kadang lihat mereka itu bukan guru yang mendidik, tapi korban dari sistem yang menekan. Tekanan itu muncul dari atas, dari pemerintah ke kepala sekolah, terus ke guru. Mereka itu bukan mengajar pemahaman siswa, tapi mengajar angka. Terus nilai kami dimanipulasi, dilebih-lebihin biar akreditasi sekolah itu A. Tapi faktanya kita nggak bisa apa-apa, belum bisa melakukan apa-apa. Kalau misalnya anak TK yang nggak bisa baca, kita tuh kayaknya nggak perlu takut atau khawatir. Tapi kalau sampai ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak SMA yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna, kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Terus siapa yang peduli sama proses belajar kami? Aku itu pernah ngerasa kecil soalnya nilai aku itu nggak sebagus teman-temanku. Tapi belakangan aku sadar kalau bukan aku yang gagal, tapi sistemnya yang ngaco. Indonesia sampai sekarang belum bisa menjawab pertanyaan paling sederhana yang saya ajukan berkali-kali, yaitu pendidikan itu buat siapa? Kalau buat siswa, kenapa yang menentukan kurikulumnya adalah negara? Kalau itu buat negara, ngapain siswa yang bayar?
Kan nggak kejawab, karena kita nggak ngerti filosofisnya kemana gitu. Aku percaya semua orang itu nggak harus jadi editor atau desainer. Mungkin ada yang jadi penulis atau ilustrator gitu. Tapi siapa yang mau dari kita? Siapa yang berani ngomong ubah sistem? Aku tahu suara aku kecil, tapi keresahanku itu nyata apa adanya gitu. Dan hari ini aku mutusin buat speak up, buat ngomong ke kalian. Soalnya pendidikan itu bukan soal menyamaratakan semua, tapi soal mengenali tiap jiwa dan menumbuhkan mereka sesuai dengan potensinya. Kalau hari ini aku cuma bisa menyampaikannya lewat video, biarlah jadi bukti kalau aku pernah berpikir bahwa semua orang itu berhak buat berani mengkritik. Dan semoga menteri yang sekarang bisa mengubah ini semua. Aku Aditya Surya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Dan terakhir, bye.